Kisah singkat Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Nabi Ishak kita kenal sebagai Nabi yang ke-9 setelah Nabi Ismail dan sama-sama putra dari Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ishak berawal setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim AS. Kemudian, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah, yaitu istri yang selalu setia bersama dalam menegakkan kalimatullah. Allah kemudian mengabulkan doa Ibrahim dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Mereka juga menceritakan tujuan mereka yang lain, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Nabi Ibrahim AS merupakan seseorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Lalu, tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak makan dan juga tidak minum jamuan yang telah dia sembunyikan tersebut. Dengan kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim merasa takut kemudian malaikat-malaikat tersebut menenangkannya dan segeralah mereka memberitahukan kepada Nabi Ibrahim tentang diri mereka serta memberitahukan maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan akan adanya kelahiran seorang anak yang alim, berilmu. Sarah mendengar pembicaraan mereka. Lalu ia datang dan mendekati keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Dia berpikir bahwa bagaimana dirinya bisa melahirkan sedangkan dia merupakan seorang wanita yang sudah tua dan mandul, ketika itu usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Lalu, mendengar pembicaraan tersebut, para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surat Az-Zariyat 30. Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia karena apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan segera tiba. Kelahiran Nabi Ishak. Selang beberapa waktu, berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim. Istrinya, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun, lalu Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Ishak dan demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus oleh Nabi Ishak. Akan tetapi, Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran di antaranya. Dan perselisihan hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sebenarnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Sya'ad 45-47. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya. Yang mulia, putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. HR. Al-Bukhari dan Muslim. Pernikahan Nabi Ishak. Pada saat usianya 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rafkah binti Batuil. Namun, ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya dialami juga oleh Nabi Ishak. Diceritakan bahwa istrinya, Rafkah juga merupakan wanita yang mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang, Rafkah hamil dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Is atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja dia mendapat karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, salah satu anak pula, kelak akan menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub dan kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah, cikal bakal terbentuknya Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari.
Lalu, saudara kembarnya Is disebut orang-orang Arab dengan istilah Is atau Isyu yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi.